it. Yeah. Okay. Ini lo wonge. Berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Haji Zuman Malaka, SH, SHI, MH, MPDI, MKM, selaku Ketua STAI Taruna Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu selaku dosen STAI Taruna Surabaya. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Ibu Dr. Lia Istifhama, SSOS SHMEI, serta Ibu Umi Musyaadah, MPDI. Itu lama sana arahnya. Panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini.
Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan-sambutan, yang ketiga, testimoni dari mahasiswa, yang keempat, pemaparan isi materi, yang kelima, sesi tanya-jawab, yang keenam, penutup. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua STAI Taruna Surabaya, Bapak Haji Zuman Malaka, SH, SHI, MH, MP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, antara lain ada Ibu Dr. Lia Istifama yang saya hormati, yang juga selaku Wakil Ketua 1, dan yang saya hormati Ibu Umi Musaadah, PDI, dan segenap rekan-rekan para mahasiswa, Bapak dan Ibu saudara sekalian, para peserta webinar pada malam hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga masih tetap bisa hadir melaksanakan kegiatan webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan webinar pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan tentunya memberikan nilai positif buat kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa webinar pada malam hari ini adalah merupakan webinar yang penting, terutama buat rekan-rekan para mahasiswa semuanya. Karena apa? Karena tentu melihat kebutuhan dan lain sebagainya, melihat situasi dan kondisi yang ada, bahwa terkait persoalan entrepreneur atau kata lain bisnis online begitu ya, adalah saat ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama. Kenapa demikian? Karena tentunya di era pandemi yang seperti ini, maka banyak bisnis-bisnis yang tentunya berguguran, artinya jatuh bangun dan lain sebagainya, tetapi ternyata yang mampu dan bisa bertahan adalah bisnis online. Dan tentunya bisnis online yang kita ketahui bersama ini bukan berarti kemudian bahwa kita ini adalah mahasiswa yang barangkali dari program studi guru atau mungkin dari program studi hukum atau barangkali masyarakat yang mungkin tidak bersentuhan secara langsung, tetapi tentunya di dalam dunia kita ini tentu tidak lepas dari namanya marketable ya. Jadi seorang guru pun harus tahu bagaimana caranya memarketkan dirinya agar supaya bisa dikenal menjadi guru yang profesional dan lain sebagainya. Demikian pula misalkan dalam dunia hukum juga sama, bahwa
ketika orang lain ingin dikenal, dia supaya dikenal orang lain sebagai praktisi hukum dan lain sebagainya. Maka tentu dari sisi ini, maka ilmu barangkali nanti itu adalah narasumber yang kompeten di bidangnya, maka tentu ini perlu menjadi ilmu yang perlu untuk kita serap bersama. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada para narasumber, terutama dari Ibu Dr. Lia Istifama dan juga Ibu Umi Musaada, dan juga kepada rekan-rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang bisa menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Harapan saya ke depan, maka tentu harus ada juga webinar-webinar yang lain yang tentunya tidak kalah penting, yang itu menjadi kebutuhan kita bersama dari para mahasiswa dan juga pada masyarakat pada umumnya. Dan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan webinar ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya pikir itu dari saya selaku Ketua STAI Taruna Surabaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan webinar. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zuman Malaka. Acara selanjutnya yakni testimoni dari mahasiswa yang menjalankan usaha kepada Bapak Mujahidin dari program studi AI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. STAI Taruna dan terutama Bapak Zuman Malaka, Bu Lia Istifama, Bu Umi, dan yang lainnya. Perkenalkan, saya Mujahidin, mahasiswa Prodi PGMI semester 3. Bapak Ibu sekalian, saya bertempat tinggal di Sidoarjo Kota, Jalan Hasanuddin, nomor 88 RT 8 RW 3 Celep Sidoarjo. Para hadirin sekalian, diawali tahun 2017, saya punya rekan teman sekolah SD, dia punya teman alumni Pondok Gontor. Lah temannya itu punya perusahaan saus kecap di daerah Cirebon. Nah, dari situ saya diajarilah jadi pengusaha distributor kecap. Nah, jadi kecap sama saus. Pada saat itu dari pabrik PT Sariwangi produksi kecap sama saus. Dari situ mereknya sebentar, jadi apa itu mereknya ini di Jawa Timur memang belum begitu terkenal, tapi ini di Jawa Barat, di Jakarta itu katanya sih di tukang bakso mie goreng itu pakai ini, merek topi kuning dan SMB. Nah ini saat 2017 dikirim senilai 100 juta mungkin ya. Berarti berdasarkan kepercayaan. Tapi memang kendalanya kita berbenturan dengan kompetitor merek-merek kecap terkenal seperti Bango,
terus kapal api dan seterusnya. Dari situ 2017 saya dibimbing dengan teman saya itu tadi sudah mulai merintis. Memang butuh waktu. Terus di tengah-tengah itu sampailah ketika sudah mulai jalan 2019 ada COVID. Nah dari COVID ini ketika kita sudah menghimpun pelanggan itu terputus. Kebetulan pelanggan kita itu banyak tukang bakso, mie. Jadi dengan adanya pelarangan jualan macam-macam itu macet total 2019 sampai hampir kemarin itu 2020 awal-awal 2021 di situ dari pengalaman itu saya ditawari teman jualan telur itu. Dari telur itu saya jualan telur berkembang terus sampai jualan sembako di rumah. Jadi jualan sembako di rumah sampai terakhir sekarang ini kebetulan saya sendiri masih kurang lihai di online, jadi tetap mengutamakan offline. Tapi saya dengan buka sembako ini kenal dengan sales-sales Unilever. Nah, di Unilever di Sitarjo itu aja saya tanya itu punya sales marketingnya itu 10 dengan 1000 retail. Produk-produknya itu sampo, rinso itu mereka ambil sedikit-sedikit. Dari situ saya banyak belajar. Nah, yang sekarang ini kayaknya yang jalan itu sembakonya. Kecap, saus itu pelanggan-pelanggan itu hampir ada yang libur, ada yang meninggal dengan adanya COVID ini. Mungkin dari situ testimoni saya. Dan sekarang yang jalan itu sampo, sabun, terus telur, beras. Telur itu naik turun kita ikuti aja, yang penting jalan. Ternyata di sembako ini kita nggak ambil banyak. Saya ngomong-ngomong dengan salesnya Unilever itu, tapi melintuh gitu. Barang-barang dari Unilever kita ambil 1.500 itu aja sudah sulit. 500 itu 500 rupiah per item sampo itulah. Dari situ mungkin itu terakhir saya kontak dengan yang punya pabrik saus, saya laporkan perkembangan bahwa dengan adanya harga Lombok turun itu karena di Jawa Timur ini pakai saus tomat, dari yang produk yang saya bawa ini saus pedas, jadi konsumen permintaan menurun. Jadi kemarin kita sempat omong-omong bahwa kita perlu bantuan marketing dari pabrik itu. Mungkin itu testimoni sementara dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya testimoni dari Bapak Mujahidin ini. Selanjutnya ada testimoni dari Ibu Rusni dari program studi pendidikan agama Islam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Zuman selaku Ketua Sayyid Taruna dan Ibu Lia Islam serta Ibu Musyaadab serta partisipan yang hadir pada webinar. Saya mau sedikit sharing atau sedikit untuk bercerita tentang pengalaman entrepreneur saya. Karena pada waktu tahun 2017 usaha suami saya mengalami kebangkrutan yang kerugiannya cukup lumayan banyak, miliaran rupiah, sehingga saya sebagai seorang ibu rumah tangga harus harus siap untuk menopang perekonomian keluarga, sehingga saya mencoba untuk menjadi UMKM. Yaitu waktu itu saya membuat minuman, yaitu Sinom dan Pudot.
Yang pudot itu bahannya 1/4 dari puding dan 3/4-nya dari varian susu. Seperti itu, waktu itu penjualannya saya melalui offline maupun online. Dan alhamdulillah dengan bisnis itu perekonomian keluarga kami terbantu. Dan walaupun hasilnya tidak besar seperti yang usaha yang pertama, tapi alhamdulillah bisa menopang perekonomian keluarga kami. Setelah itu di tahun 2018 kami masuk sebagai mahasiswa STAIT Taruna Surabaya sebagai prodi PAI di STAIT Taruna Surabaya. Kami pun tetap menjalankan sebagai mahasiswa juga sebagai guru di sekolah dan beberapa tempat pembelajaran lainnya. Juga saya tetap menjalankan usaha yang saya rintis dari awal. Rintisan juga butuh proses karena tidak ada hasil kalau tidak ada proses. Atau juga proses jauh lebih penting daripada hasil, seperti itu. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu, pandemi pun datang, yaitu COVID-19. Di situ usaha saya mulai menurun, omsetnya mulai turun hingga kurang lebih hanya 30% dari sekian penghasilan yang sebelum pandemi. Begitu ada penurunan omset, saya langsung juga mengikuti usaha yang ada atau bisnis yang ada, yaitu saya mengejar dengan bisnis online yang saya perbanyak, sehingga dengan bisnis online itu dari beberapa produk, baik yang produk saya bikin sendiri maupun yang dari teman-teman UMKM, itu tetap saya jalankan. Alhamdulillah dengan itu perekonomian saya kembali normal seperti sebelum pandemi. Dan memang kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Jadilah Khadijah milenial di era pandemi seperti ini, tetap mampu membantu perekonomian keluarga kita melalui UMKM, entrepreneur, dan lain sebagainya. Terus semangat para wanita-wanita yang strong, wanita-wanita milenial zaman sekarang. Jangan lupa juga teman-teman kita STAIT Taruna Surabaya, di samping kita mencari ilmu, di sela-sela kegiatan kita mencari ilmu, di sela-sela kita untuk mengabdi ke masyarakat sebagai guru dan lain sebagainya, jangan lupa kita selalu menjalankan usaha demi perekonomian kita. Seperti itu testimoni dari saya. Mohon maaf saya tadi belum menyebutkan nama ya. Nama saya Rusli dari STAIT Taruna Surabaya, prodi PAI semester 7. Seperti itu, terima kasih atas waktunya. Salam sehat, sukses selalu buat STAIT Taruna Surabaya. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dicontoh ya testimoni dari Ibu Rusmi dan dengan Bapak Mujahidin. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang pertama, yaitu Ibu Umi Musyaadah MPDI. Ibu Umi sendiri adalah dosen PGMI STAIT Taruna Surabaya serta manajer perusahaan direct selling, dan juga pelaku UMKM dan bisnis online, serta owner Umi Collection. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ketua STAIT Taruna Surabaya,
Bapak Haji Zuman Malaka, SH, MKN, MPDI. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Lia Istifhama. Beliau ini adalah tokoh perempuan ya, tokoh perempuan yang sangat luar biasa ya. Karena baru-baru ini beliau juga dinobatkan menjadi 22 tokoh muda inspiratif dari Jurnal Nahdiyin. Dan Bu Dr. Lia Istifhama itu beberapa waktu lalu juga beliau mendapatkan penghargaan dari DP 3AK Jawa Timur, bahwa beliau ini termasuk salah satu penggerak ya, penggerak perempuan di Jawa Timur dengan melalui perempuan taninya. Jadi nanti ketika beliau memaparkan materi itu sangat luar biasa kita serap ilmunya. Dan Ibu Dr. Lia Istifhama itu beberapa waktu lalu juga mendapatkan penghargaan dari Kahmipreneur, bahwa beliau itu juga penggerak perempuan-perempuan di Jawa Timur untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini saya juga kedatangan dosen saya dari UIN Khas Jember ya. Jadi Ibu Inayatul Anisah M. Hum, beliau ini selain menjadi dosen saya sejak S1, saat ini beliau juga menjadi mentor saya ya di bisnis saya, di usaha saya. Dan beliau ini selain menjadi seorang kaprodi di UIN Khas Jember, beliau juga masih aktif menjalankan usaha. Saya senang sekali sampai beliau hadir di acara saya. Dan beliau juga meskipun jadi dosen tetap melakukan usaha, bahkan bisa gajinya melebihi Pak Rektor ya ini ya untuk ibu dosen saya. Dan juga saya di sini kehadiran tamu Ibu advokat, Ibu lawyer Uul Fathur Rahmah. Beliau juga kalau Ibu Anis tadi juga salah satu pimpinan di perusahaan yang saya ikuti. Dan Bu Uul ini juga seorang direktur di perusahaan yang saya sampai sekarang ini saya berada di situ. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen STAI Taruna Surabaya yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa STAI Taruna Surabaya dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, dan juga dari tim-tim reseller saya yang sangat luar biasa yang malam hari ini juga hadir pada acara webinar Edupreneur pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, maksudnya di dunia nyata kita tidak bisa bersilaturahmi, tapi pada malam hari ini saya bersyukur dan senang sekali karena saya bertatap di dunia maya bersama Bapak Ibu yang sudah luar biasa, apalagi tadi testimoni dari Bapak Mujahidin dan Ibu Rusni. Nah, pada malam hari ini saya diamanahi untuk berbicara di webinar kali ini bahwa ternyata di masa pandemi ini banyak sekali usaha-usaha yang sudah kolaps ya, sudah menurun. Bahkan beberapa kali kita mendengar seperti Giant Supermarket, seperti Matahari, itu omsetnya merosot. Bahkan di Giant itu sampai sudah tidak ada ya di sini, dan Giant juga mem-PHK berapa banyak karyawannya yang sudah kehilangan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu semua, tidak menutup kemungkinan bahwa kita ya, yang memang prodi atau jurusannya itu pendidikan, tidak menutup kemungkinan kalau kita juga berwirausaha. Nah, Nabi Muhammad juga seorang pedagang ya, jadi berdagang itu salah satu sunnah Rasul. Lalu kenapa kita tidak mengikutinya? Nabi saja berdagang, kenapa kita tidak mengikutinya? Karena banyak sekali orang-orang sukses di dalam dunia usaha itu bukan dari jurusan ekonomi, tapi juga banyak sekali yang jurusan-jurusan non-ekonomi itu bisa sukses dalam menjalankan usahanya. Ternyata ada rumus sukses untuk menjalankan bisnis atau usaha.
Jadi yang pertama adalah saya merumuskan 3T. Yang pertama itu adalah Tuhan, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah tim. Nah, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap, atau kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita? Karena yang menggerakkan untuk suksesnya usaha kita itu adalah Allah. Jadi Allah mengirim tangan-tangan banyak sekali, pelanggan, banyak sekali investor, itu semua hanya Allah yang menggerakkan. Makanya kita harus mendekat kepada Tuhan kita. Dan yang kedua adalah teman. Nah, hari ini makanya silaturahmi itu selain memanjangkan umur itu juga menjadi wasilah rezeki kita ya. Jadi teman, kenapa kita perlu memperbanyak teman untuk sukses dalam usaha kita? Ya, karena dengan kita memperbanyak teman, memperbanyak komunitas, itu juga besar kemungkinan untuk mereka bisa menjadi bagian dari kita. Nah, usaha hari ini, bisnis hari ini itu tidak seperti zaman dahulu ya. Jadi kalau dahulu itu orang-orang berjualan, orang-orang berwirausaha itu masih harus ketemu langsung. Tapi hari ini kita bisa dengan memanfaatkan media online, kita bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dengan nyetatus saja kita bisa jadi fulus. Ya, jadi dengan teman, ketika kita misalkan memilih media jualan kita itu WhatsApp ya, kita memilih media WhatsApp, itu kita perbanyak kontak teman kita, agar banyak sekali orang-orang yang melihat status kita. Nah, dengan kita memperbanyak teman, dengan banyak teman, lalu banyak yang melihat status kita, ada rumus-rumusnya ketika kita berstatus di WhatsApp kita. Kalau status kita seperti sepur ya, 15 langsung diposting, saking semangatnya ya. Jadi 15, 10 langsung diposting. Itu jarang sekali yang melihat. Mungkin males ya, karena terlalu panjang statusnya. Nah, ternyata dalam melaksanakan bisnis online itu ada rumusnya agar teman kita melihatnya itu tidak bosan. Yang pertama ada rumusnya 2 postingan kita itu postingan produk kita. 2 postingan produk kita, 2 postingan itu ketika kita packing ya, ketika kita packing produk sebelum dibungkus dan setelah dibungkus. Yang kedua selanjutnya posting bukti transfer. Karena kan susah sekali ya kalau membuat customer kita percaya. Jadi kita sekali-kali bukti transfer itu sangat perlu. Selanjutnya, agar kita tidak dibilang robot ya, jadi biar WA kita tuh memang kita sendiri yang berjualan, itu kita sekali-kali update aktivitas kita. Selain update aktivitas kita juga membuat bukan konten, seperti kata-kata inspirasi gitu ya. Kalau jenengan tidak mampu membuat kata-kata inspirasi sendiri, bisa mengutip dari siapa-siapa yang agar menarik orang. Nah, setelah itu, ketika sudah beberapa status itu ya, jadi maksimal status itu usahakan hanya 8, hanya sampai 8, jangan melebihi itu. Agar yang melihat itu tidak bosan. Nah, yang ketiga yaitu tim. Jadi ketika kita di awal-awal bisnis atau usaha itu kita hanya sebagai reseller ya, memulainya dari reseller, tapi lama-kelamaan kita meningkat menjadi distributor. Menjadi distributor itu kita butuh tim agar kenapa kita butuh tim? Jadi kita ibaratkan seperti memancing ikan dengan menangkap ikan dengan jaring ya. Jadi ketika kita memancing ikan, kita itu hanya mendapatkan 1 ikan. Tapi ketika kita punya banyak reseller, kita ibaratkan kita menangkap ikan itu dengan jaring, maka dapatnya lebih banyak. Jadi ketika kita punya tim reseller, kita punya sesuatu yang seperti mengiklankan gratis ya. Misalkan saya punya 10 reseller. Dengan 10 reseller itu, 1 orang reseller mempromosikan produk saya, itu akan dilihat banyak sekali oleh temannya statusnya. Lalu dari 10 itu, saya bisa mengiklankan gratis, karena mereka, reseller-reseller saya itu membantu mengiklankan produk saya. Jadi kenapa kita ketika berusaha butuh tim? Next.
Nah, tadi selain ada rumus 3T, saya juga ada rumus ABCD. Tapi saya balik dulu ya, saya balik dulu dengan D, doa. Jadi masih ingat ya, Bapak Ibu masih ingat bahwa kata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi kita dengan doa itu banyak sekali yang apa yang kita sebenarnya kita ingin lakukan. Doa itu bisa mengubah takdir jelek menjadi takdir yang baik dengan ikhtiar berdoa. Jadi Bapak Ibu ketika berwirausaha, ketika punya usaha, kencengin doanya. Selanjutnya yang C. C itu cita-cita atau impian. Ketika kita punya usaha, ketika kita punya bisnis, kita kalau tidak punya cita-cita atau tidak punya impian, bisnis itu akan tetap nggak ada perkembangan. Jadi saya ibaratkan, saya contohkan, saya memulai bisnis saat itu tahun 2016, saya belum menjadi dosen ya. Jadi setelah lulus dan menikah, saya mempunyai anak dan saya waktu itu saya tidak mau bekerja dulu, saya ingin menikmati proses menjadi ibu muda kala itu. Nah, di 2015 saya merasa kok ngerasa bosan ya seperti ini terus, lalu saya kepikiran saya ingin punya usaha tapi tanpa modal kala itu. Nah, akhirnya saya saat itu karena saya menyukai satu brand fashion yang saya sangat menyukainya dari sejak kuliah tapi tidak punya keuangan untuk membelinya ya. Jadi saya sampai saat itu membeli itu second-nya karena saking pinginnya. Nah, dari itu saya kepikiran, saya ingin berjualan tanpa modal, akhirnya saya posting-postinglah baju yang saya inginkan tadi. Nah, ternyata ketika saya posting-posting baju itu tidak diterima ya, mungkin karena harganya waktu itu 1 juta ke atas satu baju ya, jadi sepertinya saya salah sasaran mungkin. Kalau saya berjualan tapi lingkungannya tidak mendukung. Nah, karena harga bajunya sekian, saya akhirnya berpikir saya harus masuk di komunitas itu. Akhirnya saya masuk di suatu komunitas, memang grup itu orang-orang yang suka baju mahal. Nah, dari situ saya membangun sikap yang baik, membangun interaksi yang baik, dan tulus gitu ya. Saya awalnya itu memang ingin mempunyai banyak teman, ingin bersilaturahmi dengan banyak komunitas. Saat itu akhirnya usaha ini mulai meningkat dari yang mulai menjadi reseller, akhirnya saya dengan keuangan laba-labanya itu saya kumpulkan, akhirnya bisa menjadi distributor. Dan alhamdulillah dengan impian itu saya akhirnya saya ingin ketika sebelum usia 30 tahun saya sudah bisa punya mobil sendiri dari usaha itu. Alhamdulillah dikabulkan di usia 29 sebelum usia 30. Jadi memang kita ketika punya usaha harus menghidupkan mimpi-mimpi kita kalau ingin usaha kita itu sukses. Selanjutnya B yaitu bekerja. Jadi kalau kita ada impian ya, ada doa, ada impian, punya konsep yang bagus, tapi kalau kita nggak action sama aja. Dan selanjutnya A, alat. Jadi alat yang saya gunakan ini, tadi saya selain ada usaha fashion, memang selama pandemi ini seperti ceritanya Bapak Mujahidin tadi ya, beliau juga ketika pandemi ini mengalami kemerosotan di saus dan kecapnya. Tapi Pak Mujahidin ini idenya sangat luar biasa karena beliau mempunyai produk yang solutif seperti bahan pokok. Semua orang pandemi nggak pandemi pasti butuh bahan pokok. Pandemi nggak pandemi semua orang butuh makan. Jadi ada satu penopang Pak Mujahidin agar tetap survive di usahanya. Tapi Pak Mujahidin hari ini tetap harus berinovasi ya, jadi harus memanfaatkan media online. Nah, hari ini Pak Mujahidin mungkin bisa kalau Pak Mujahidin tidak tidak aktif di marketplace, mungkin ada teman-temannya yang aktif di Shopee gitu. Ayo titip jualanku, nanti omset sekian, kamu dapat sekian. Jadi seperti itu, tidak apa-apa Pak. Harus kerjasama sama teman-temannya ketika panjenengan tidak mampu dalam hal itu. Next. Ya,
Ini ada 4 pilar dalam menjalankan usaha. Nah, tadi support system ya. Jadi support system itu saya bekerja di salah satu perusahaan direct selling, yang mana perusahaan itu menyediakan produknya, tapi disupport dengan sistemnya. Jadi ada sistem yang memang mensupport perusahaan ini. Jadi ketika ada orang yang gabung menjadi reseller saya tidak perlu mengajari mereka jualannya bagaimana, lalu ini nanti bagaimana, itu kita punya tim, ada support system yang memberikan pelatihan langsung kepada orang-orang yang gabung dengan saya. Dan juga saya mempunyai leader tim A tadi, yaitu di sini leader saya juga dosen saya ini sangat terinspirasi sama beliau ya. Karena saya itu dari saya sejak S1 bertemu beliau 10 tahun kemudian saya melihat beliau itu tambah cantik, tambah awet muda. Ini apa rahasianya? Ternyata beliau menggunakan produk yang memang apa ya, unik ya, beda dengan yang lain. Biasanya kalau nutrisi itu hanya nutrisi aja, tapi ini nutrisi itu juga kandungannya lengkap, dan yang bikin apa ya, saya tertarik itu beliau tuh masih awet muda sampai sekarang. Ternyata benar ya produk ini. Nah, supply perusahaan. Saya bekerja di perusahaan selain bisnis fashion, saya bekerja di perusahaan yang memang sudah berdiri 22 tahun dan cabangnya itu ada 45 cabang tersebar di Indonesia, dan saat ini saya posisinya sebagai manajer ya. Jadi awalnya saya mungkin di usaha fashion ya, pandemi ya. Di pandemi ini saya mengalami kemerosotan usaha fashion. Jadi biasanya sehari bisa keluar berapa juta, ini selama pandemi ini agak menurun, bukan agak menurun, bahkan pernah saya itu kerugiannya itu lumayan itu di itu. Alhamdulillah saya tersupport dengan saya di manajer perusahaan yang ketika COVID pandemi ini memang dibutuhkan masyarakat. Yang di situ ada nutrisi dan ada produk-produk yang memang semua orang pasti butuh, sama halnya dengan Pak Mujahidin tadi ya, produknya memang tepat dibutuhkan saat itu. Jadi seperti saya juga ada produk kebutuhan perempuan, jadi kalau perempuan apa, pasti butuh itu gitu. Dan produknya itu berbeda sekali dengan yang lain. Next. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, langsung aja. Next. Ya. Nah, ini tadi juga sudah ya, sudah saya jelaskan, lanjut. Nah, ternyata ada 7 langkah sukses dalam menjalankan bisnis yang tadi sudah impian ya, sudah. Lalu juga kita pakai produk apa yang kita jual, atau yang masa iya ya seorang yang jual produk A tapi nggak pakai produk A. Jadi kita harus pakai produk. Ternyata dengan pakai produk yang kita pasarkan, jadi kalau di perusahaan saya itu ada rumusnya itu 3P. 3P itu yang pertama pakai, lalu percaya kalau produk itu baik, dan selanjutnya promosi. Jadi kita tidak promosikan produk kalau kita tidak pakai. Jadi kuncinya itu. Jadi ketika pakai produk, seperti Bu Rusni menjual pudot ya, nggak mungkin Bu Rusni mengendorse produknya kalau Bu Rusni belum mencoba produknya sendiri. Seperti Pak Mujahidin mengendorsekan produk caos dan kecapnya tadi sebelum Pak Mujahidin mencoba kecap dan caosnya tadi. Lalu kita daftar nama. Perlu sekali kita menyimpan data-data orang yang pernah membeli barang kepada kita. Jadi suatu saat nanti, kenapa daftar nama itu penting? Suatu saat nanti kita bisa mengundang. Mengundangnya bukan mengundang yang formal ya. Jadi bisa juga mengundang dengan by WA atau by telepon. Lalu bisa kita presentasikan, saya punya produk baru loh. Jadi bisnis hari ini tuh harus inovatif dan solutif ya. Karena misalkan Bu Rusni tadi mempunyai produk udot, Bu Rusni juga harus inovasi ke depannya. Sama seperti produk-produk dari Lapis Pahlawan ya, saya nggak apa-apa ya sebut nama ya. Lapis Pahlawan dulu kalau kita kenal itu cuma 1 dan 2 varian rasa. Tapi kalau sekarang kita tahu ada yang rasa ketan, ada rasa banana, ada stroberi, itu juga karena inovasi. Selanjutnya kita follow up.
ketika kita mempunyai banyak pelanggan, itu jangan diabaikan. Kita follow up dan kita juga butuh alat pendukung juga ya. Jadi ketika kita sudah mau follow up, kita juga harus bersikap yang baik ke pembeli kita, ke reseller kita. Seperti itu. Lanjut. Next. Ya. Ini 7 kebiasaan sukses. Jadi minimal mempunyai omset pribadi, kita pakai produk tadi sudah ya. Presentasi dan follow up, hadir di setiap pertemuan. Jadi ketika kita banyak komunitas ya, banyak komunitas, kalau kita itu bertatap maya, sering hanya komen-komen di Facebook, di Instagram, itu soalnya nggak sedapat ketika kita ketemuan sama seseorang atau kita ingin memperbanyak reseller atau memperbanyak mitra usaha atau mitra bisnis, kita sekali-kali perlulah kita untuk bertemu langsung. Dan juga kita baca buku minimal 15 menit per hari atau mendengar atau mengikuti webinar-webinar ya. Ini sangat perlu karena untuk mengupgrade keilmuan kita untuk agar keilmuan kita dalam berwirausaha ini semakin kreatif lagi dan semakin sukses usahanya. Jadi kalau kita misalkan lagi ngerasa down, kita baca buku yang memicu untuk kita semangat lagi dalam ini. Nah, kalau kita fokusnya di online, kita paling tidak harus kunjungi dan update media sosial minimal 1 kali sehari. Nah, kita misalkan bukan orang terkenal ya, kita orang biasa, bukan selebgram, bukan apa, susah sekali kalau kita posting banyak yang nge-like, itu susah. Dan ini kenapa kita harus berinteraksi di media sosial. Nah, ini harus kita sering lakukan karena memang ini ketika bertransaksi di media sosial tuh butuh kepercayaan. Ya. Dan juga kita pemain tim yang baik. Jadi kita ini ketika berperilaku dimanapun, kadang orang-orang itu beli di kita tuh karena suka sama penjualnya ya. Kadang orang itu mau ada kontrak berapa juta sama kita itu karena kenapa memilih kita, karena kita mempunyai sikap yang baik. Nah, lanjut next. Ya, ada rahasia kesuksesan yaitu yang pertama 1 kali berpikir dan 99% adalah tindakan. Jadi memiliki peta tidak akan membuat Anda sampai tujuan kalau Anda tidak ada tindakan. Next. Nah, rahasia kesuksesan selanjutnya adalah sikap 95%, skill hanya 5%. Jadi sikap yang baik kalau dalam hal ini ya, kita berakhlak, bersikap dimanapun ketika kita baik ke semuanya, orang akan nyaman dengan kita. Sama seperti ceritanya ketika Rasulullah memulai perdagangan di Mekah saat itu ya. Jadi ada pedagang yang bertanya, ya Rasul, kenapa ini dagangannya saya sama Yahudi kok larisan Yahudi? Padahal Yahudi itu sering mengurangi timbangan. Saya sudah mengikuti anjuran Rasulullah untuk menjadi pedagang yang jujur. Nah, ternyata Rasulullah bertanya, kamu jualan itu sudah sesuai ukurannya? Iya ya Rasul, saya tidak mengurangi timbangan, saya juga tidak mengurangi meteran. Nah, selanjutnya Rasulullah apa hanya itu saja yang dilakukan? Lalu yang penjualnya itu bilang, iya ya Rasul. Kata Rasul, itu salah. Seharusnya kamu lebihkan atau sedekahlah. Jadi dengan ternyata di orang Muslim itu ternyata dengan jujur, tapi ternyata ada malah membuat pembeli yang tahu ternyata pedagang Muslim seperti ini, akhirnya dari mulut ke mulut, akhirnya pedagang Muslimlah yang lebih unggul akhirnya saat itu. Terima kasih. Di sini bisnis Anda tidak akan melebihi sikap Anda. Maka kalau Anda ingin berwirausaha, ingin sukses dalam usahanya, selalu libatkan Allah dalam setiap usaha kita, banyak bersedekah juga. Jadi kadang saya tuh kadang nggak eman ya sama produk saya sendiri. Saya sering ketika ketemu teman sama siapa, saya niatkan ini sedekah untuk usaha saya seperti itu.
Jadi bisnis Anda tidak akan melebihi sikap Anda. Jadi bersikaplah yang baik ya. Cukup sekian, nanti bisa dilanjut dengan Ibu Dr. Lia Istifhama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Umi Musyaadah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang kedua, yakni Ibu Dr. Lia Istifhama, SOS SHMEI. Ibu Lia sendiri adalah Ketua 1 STAI Taruna Surabaya, Ketua Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, serta tokoh milenial Jawa Timur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, langsung saya mulai ya, Mbak Umi. Terima kasih. Mbak Umi ini merupakan Ketua BEM STAI Taruna Surabaya dan saat ini tampil sebagai host luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat, tentunya dari Ketua STAI Taruna Surabaya yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, yaitu Bapak Kiai Haji Zuman Malaka, MH, MPDI, MKM. Banyak sekali gelarnya. Kemudian tentunya dari narasumber yang sudah kita ikuti tadi, Ibu Umi Musyaadah, MPDI, beliau merupakan dosen PGMI STAI Taruna Surabaya, dan juga seorang manajer perusahaan direct selling. Jadi ketika beliau memaparkan itu sangat realita sesuai dengan yang memang terjadi dalam kehidupan beliau yang sudah beliau capai, bahwa memang beliau berhasil dalam bisnis, terutama dari bisnis online. Kemudian tentunya yang terhormat yang sudah bergabung bersama kita semua, yaitu para sivitas akademika STAI Taruna Surabaya. Di antaranya adalah Ibu Lailatul Zahro, Bapak Abdullah, Ibu Majidatun Ahmala, Ibu Sayyul Ana, Pak Abdullah Iza, dan Pak Imam Setiawan. Oke, kemudian juga tentunya bersama kita hadir para pengurus perempuan tani HKTI Jawa Timur yang sampai juga mengisi di kolom komentar, dan tentunya para adik-adik BEM dan para mahasiswa dari STAI Taruna Surabaya. Oh ya, tadi juga ini sudah hadir dengan senyum-senyum nih Pak Mujahidin ya, tadi sudah testimoni luar biasa Pak, sama yang tadi juga dari mahasiswi sudah menyampaikan. Oke, jadi alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa sama-sama mencoba men-sharing knowledge maupun mencoba mendapatkan knowledge baru yang sekiranya kita belum mendapatkan, yaitu dalam hal rahasia entrepreneur sukses di masa pandemi. Oke, kemudian bisa dilanjut deh pada slide berikutnya. Oke, kemudian di sini saya jelaskan mengenai sebuah edupreneur cantik era pandemi melalui digitalisasi. Kenapa di sini kita berbicara tentang sebuah edupreneur? Karena kita berusaha mensinergikan antara entrepreneurship dengan edukasi. Dalam hal ini, bagaimana sebuah bisnis itu kemudian kita sinergikan dengan pendidikan. Di sini saya kemudian berbicara tentang sebuah semangat cantik, yaitu cerdas, inovatif, dan kreatif. Kita pun tentunya harus bersama-sama memiliki peran agar sebuah entrepreneurship itu berjalan secara cantik. Dalam hal ini ketika kita bicara sebuah konteks cerdas, di sini kita pun berbicara tentang cerdas membaca realitas. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Bu Umi tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa beliau sangat menekankan sebuah bisnis dalam hal digitalisasi. Oke, kemudian ketika kita bicara digitalisasi, saya kira saya sebagai seorang ibu maupun ibu-ibu yang lain yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini merasakan bahwa ternyata digitalisasi sangat
menginternalisasi di dalam diri anak-anak. Kadang kita pun seorang ibu berpikir, aduh ini belum waktunya kalian lekat dengan digital. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah lekat mau tidak mau. Jadi otomatis di sini kita berbicara bagaimana suatu perkembangan digital itu kita tarik, kita ambil manfaatnya, kita ambil benefitnya. Salah satunya dalam sebuah usaha, dalam sebuah entrepreneur. Bagaimana ketika kita bicara sebuah kebangkitan dari pandemi, bagaimana kita berusaha move on dari semua kesulitan, dari semua keterbatasan, disitulah kita berkata bahwasanya oke, digital, Anda saya pegang, Anda saya genggam untuk kemaslahatan banyak orang. Tadi kemudian Bu Umi juga menyampaikan sebuah spirit 3T kalau tidak salah ya. Ada istilahnya itu bagaimana sebuah bisnis dibangunkan atau dilekatkan dengan aspek agama, dalam hal ini Tuhan. Kemudian ada juga teman dan yang satu lagi tim. Nah, di sini kemudian kita berkata bahwasanya memang sudah waktunya digitalisasi sudah ada, mau gimana lagi. Jadi kita mengarahkan agar ini kita genggam untuk kemaslahatan yang tak lepas dari spirit agama. Itu kenapa kemarin kebetulan saya juga bukan mengisi sebagai moderator kita di acara webinar internasional bersama Kedubes maupun dari atase di 3 negara, Filipina, kemudian Afrika, dan satu lagi dari RRT. Nah, 3 pemateri ini sama-sama menjelaskan bahwasanya negara yang sedang mereka diberi tugas, karena mereka orang Indonesia yang lagi bertugas di sana, semua 3 negara ini menunjukkan keunggulan dalam hal ekonomi. Nah, itu kemudian saya sempat kaget juga. Yang paling menarik ketika berbicara Afrika, ketika berbicara Ethiopia, kok bisa Ethiopia, negara yang mungkin kalau dari masa kecil saya ya, kalau nggak tahu Kak adik-adik ini usia berapa ya saat itu, sekitar tahun 90-an, itu negara yang negara identik dengan kekurangan dan kelaparan. Tapi kemudian sekarang dia berkembang menjadi sangat pesat. Nah, ternyata itu tak lepas dari kemampuan mereka mengikuti perkembangan ekonomi dan mereka menggenggam digital itu untuk sebuah kebudayaan ekonomi. Nah, kemudian pada slide berikutnya coba kita lihat ada apa ya. Oke. Nah, di sini kita pun berbicara mungkin pada tahun 2020 kita terjadi sebuah kelaparan, dalam artian kelaparan akses, dalam artian banyak hal-hal yang sebelumnya kita bisa bertemu secara tatap muka dengan segala yang lancar lah tanpa ada keterbatasan, kemudian ada keterbatasan. Itu pada tahun 2020. Nah, otomatis kita bicara bahwasanya ternyata dalam tahun 2020 ada yang memiliki sebuah ketahanan, ada yang memiliki sebuah business endurance di tengah pandemi COVID-19. Dalam hal ini, kemudian kita berbicara bagaimana sebuah ketangguhan, yaitu ketika kita bisa melalui di tahun 2020, kita bisa melalui segala kesulitan dan kita masih bertahan dalam sektor bisnis, disitulah kita bicara bahwasanya kita yang sudah berhasil di tahun 2020, otomatis di tahun 2021 kita seharusnya lebih berhasil. Kita seharusnya telah mampu mengikuti segala macam kesulitan dan kita pun memiliki sebuah aspek resiliensi. Di situ bisa ditulis, bisa dilihat maksud saya ya. Dari Goldberg dia menyampaikan bahwasanya resiliensi merupakan perpaduan 3 aspek, yaitu I have, I can, dan I am. Dalam hal ini, I have apa ya? Apa yang saya miliki? Bisnis apa yang sedang saya miliki? Kemudian kita bangun mindset kita, saya bisa. Fix saya bisa, saya mampu. I can, kita harus memiliki sebuah semangat. Kemudian I am, dalam hal ini adalah kita tidak boleh lepas karakter diri kita. Benar sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Umi, bahwasanya kita berbicara bagaimana sebuah platform sosial media tidak menghilangkan diri kita. Dalam hal ini, kita gunakan sosial media secara nyata, ya udah itulah saya. Biarkan orang tahu bahwasanya
saya adalah saya dengan segala kesibukan saya, dengan segala karakter, dengan segala gagasan pemikiran yang kemudian kita tampilkan di dalam sosial media. Dalam hal ini, ketika kita bicara konteks I am, di sini pun kita semakin kuat menunjukkan, sorry, I'm not robot, oke? Tadi yang disampaikan oleh Bu Umi bahwasanya platform sosial media untuk menunjukkan bahwasanya kita bukan robot, sehingga kita pun ketika sedang bekerja sama, terutama dalam hal bisnis misalnya, kita berusaha membangun kepercayaan kepada orang lain yang mungkin menjadi klien kita atau calon klien kita, bahwasanya aman kok kalau kerja sama dengan saya orangnya nyata, saya tidak virtual, saya tidak abstrak, saya tidak tipu-tipu, dan sebagainya. Di situ kemudian kita akan menunjukkan bahwasanya kita memiliki sebuah responsibility, kita memiliki sebuah pertanggungjawaban, dan kita memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Nah, disinilah kemudian saya juga membuat suatu tagline yang berasal dari kalimat bahwasanya kalau saat pandemi bisnis Anda masih bertahan, maka pasca pandemi seharusnya bisnis Anda lebih bertahan, lebih kuat. Karena apa? Selamat datang 2021 yang sudah mau habis, nih. Bahwasanya seharusnya kita berpikir ketika selamat datang 2021, kita berpikir, oke, selamat datang sebuah resiliensi bangkit melalui digitalisasi. Tapi jikalau pada 2021 yang sudah menginjak bulan 10, kita belum mengalami keberhasilan dalam hal bisnis misalnya, oke lah kita harus bersabar dan kita membangun mindset, oke, fix saya berpuasa, tapi 2020 selamat datang, 2022 selamat datang, saya akan lebih bangkit dan tentunya dengan digitalisasi yang lebih hebat. Kemudian pada slide berikutnya, di sini kemudian kita berbicara sebuah strategi. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah semangat bahwasanya 2022 kita akan wow, hebat sekali bisnis kita. Kalau kita tidak berbicara tentang strategi, kita tidak memiliki sebuah fokus dan arah. Ini penting sekali. Berbicara dua hal tersebut, kita berbicara strategi. Dan berbicara strategi sudah dijelaskan dalam sebuah teori, yaitu oleh Harry R. Yargen, bahwa all strategy is about the future. Bahwasanya semua strategi adalah apa yang ada dalam masa depan. Besok kalian mau makan apa? Besok kalian mau jualan apa? Besok kalian mau jualan apa? Ke siapa? Di mana? Bagaimana? Itulah strategi. Jadi kita bicara besok. Ketika kita tidak memiliki strategi, berarti kita tidak memiliki harapan hidup istilahnya. Karena memang strategi sangat dibutuhkan. Oke. Kemudian di sini juga sudah sedikit ditarik tentang relationship, sebuah hubungan, sebuah relasi. Jadi tadi oleh Bu Umi juga dijelaskan bahwasanya Bu Umi menyampaikan ada sebuah teman dan tim. Ada 2T yang itu memang secara memang hidup dalam kehidupan sehari-hari kita, itu merupakan dua fondasi yang penting dalam bisnis kita. Itulah yang kita sebut dengan relationship, bangun itu. Kemudian pada next slide, kenali dan miliki strategi. Dalam hal ini, siapapun yang ingin memiliki strategi, siapapun yang ingin maju, ya kenali. Apa strategi yang bisa kalian lakukan? Analisa. Bagaimana kalian mendapatkan sebuah tantangan untuk menjadi lebih berhasil. Nah, kemudian kita berbicara tentang business endurance, bagaimana sebuah bisnis bertahan. Di sini dijelaskan oleh Edi Soeharto. Ini memang masa lampau karena belum ada digitalisasi dalam 3 strategi tersebut, tapi setidaknya masih bisa kita pahami lah. Yang pertama adalah strategi aktif. Dalam hal ini, kita mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada. Ayo kita optimalkan. Misal tadi ada yang usaha kecap ya kalau nggak salah, yang Mujahidin. Nah, ini kita maksimalkan. Oke, manfaat apa aja ya? Maksudnya tuh, misalnya ya kita punya usaha kecap. Kecap berhubungan dengan apa nih? Bahan bakunya kedelai, Bu. Oke. Jikalau kecap sedang
sedang tidak memiliki demand atau permintaan yang tinggi di masyarakat, bisa nggak kedelainya nggak jadi kecap, kedelainya jadi tempe kah? Atau jadi apalah, susu bubuk kedelai atau yang lain, itu contohnya. Jadi kita mencoba mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian kita melakukan promosi juga. Nah, di sini adalah aspek digitalisasi. Kemudian yang kedua, strategi pasif adalah bagaimana kita mengurangi cost gitu. Nah, enaknya ketika kita berbicara digitalisasi, kita berbicara sebuah usaha zero budgeting. Mencapai zero budgeting itu dalam artian kita seminimal mungkin, sekecil mungkin kita mengeluarkan biaya, tapi semaksimal mungkin kita mendapatkan hasil. Itu salah satunya dengan digital tentunya. Kemudian yang ketiga tentunya sampai dijelaskan oleh Bu Umi tadi mengenai sebuah relationship, sebuah teman, sebuah tim. Nah, namun perlu saya tambahkan bahwasanya strategi jaringan tidak hanya berbicara sebuah teman, tapi jadikan yang belum teman sebagai teman. Kita jualan kecap, atau mungkin kita produsen kecap misalnya. Jadikan klien kita, yang pelanggan kita, customer kita yang suka beli kecap teman kita. Kemudian jadikan tetangganya customer teman kita. Kok bisa, Bu? Iya, karena kan sampai nganter kecap kepada customer tersebut. Kalau sedang nganter kecap, ketemu tetangganya, ya udah sapalah dia. Jadikan dia temanmu, berbanyak jaringan intinya. Kemudian pada slide berikutnya, kita berbicara tentang konsep strategi pemasaran. Tentunya kita berbicara tentang market segmenting. Kita berbicara segmentasi pasar. Kalian mau bisnis, di mana segmennya? Untuk siapa? Ibu, saya mau jualan baju. Baju yang Bu Umi suka jual ini kan ada Tuneka ya, Bu Umi. Kemudian ada Keiling yang produk apa? Suplemen dan sebagainya. Itu kan sudah yang memang harganya ini ya tinggi. Jadi mungkin dia segmennya atas. Nah, ketika dia segmennya orang atas, berarti dia akan mempromosikan yang sekiranya orang menengah atas tertarik kan seperti itu. Jadi kita berbicara segmennya apa. Makanya kenali demand-nya, kenali untuk siapa barang ini kita jual. Untuk apa dibutuhkan seperti itu. Kemudian market positioning. Kita berbicara ya sama sih dengan segmen tadi, ini tapi lebih kepada target pelanggannya seperti apa. Jadi misalnya tadi kita jualan tuh baju yang mahal, kita kasih tuh kepada orang-orang yang menengah atas. Berarti kita harus masuk di grupnya para sosialita misalnya. Tapi tidak perlu di grupnya secara nyata, grup virtual aja. Kita masuk di grup-grup Facebook-nya kah, atau Facebook atau mungkin grup yang lain, mungkin WhatsApp atau lainnya. Kemudian kita sapa-sapa mereka karena mereka sukanya narsis. Kita komen lah di tempat mereka punya Instagram. Aduh cantik sekali Ibu, atau bagaimana. Ya seperti itulah, intinya kan pendekatan dan komunikasi. Kemudian market entry strategy. Dalam hal ini, ayo kita bangun cara termudah, cara terefisien. Dengan cara apa? Kerjasama dengan pihak lain. Contohnya pada hari ini, Bu Umi pintar tuh, Bu Umi bisa mempromosikan Keiling kepada peserta webinar kali ini, padahal Bu Umi sebagai seorang narasumber, tapi Bu Umi bisa membungkusnya. Kenapa? Karena Bu Umi bekerja sama dalam webinar kali ini menjadi salah satu kesempatan beliau untuk mempromosikan barang, nggak ada salah. Kemudian yang berikutnya, timing strategi. Ayo buatlah kalian tuh targetnya. Hari ini kalian mau jualan ke siapa? Kemudian targetnya apa, dapat enggak, dan sebagainya. Sebetulnya sebuah timing strategi ini bagaimana kita tidak terbebani, tapi bagaimana kita berpikir, oke, saya bisa. Misalnya kita jualan soto, kita harus yakin, hari ini hanya 10 mangkok soto yang terjual. Oke, fix. Besok saya akan menjual 11. Insya Allah laku beneran. Karena kita yakin, insya Allah 11 laku. Besoknya lagi, udah saya tambah lagi 15 mangkok, pasti laku. Nah, seperti itu. Kemudian pada slide berikutnya, di sini kita berbicara marketing mix strategi. Ya sama sih, ini hanya penambahan dari yang slide sebelumnya.
yaitu bagaimana kita menciptakan customer satisfaction. Jadi buatlah customer Anda itu puas, kemudian tidak kecewa, dan kalau memang ada sesuatu hal yang dia kecewa, ya udah hadapi, bukan hindari. Jadi apa ya? Jadikan kita sebagai manusia seutuhnya, jangan jadi robot. Oke, kemudian pada slide berikutnya kita berbicara tentang aktivasi, optimasi, dan promosi via digitalisasi. Nah, di sini perlu kita underline bahwasanya pada tahun 2022, sudah berapa bulan lagi ya kan? 2-3 bulan, diproyeksikan jaringan sosial itu akan semakin naik. Kita bertemu dengan sebuah lifestyle, mau tidak mau, orang memang suka membangun jaringan itu via sosial, via platform sosial. Ya udah, kita akhirnya bagaimana membangun sebuah keterlekatan sosial dengan ekonomi. Di sini bagaimana teman-teman kita yang suka kita komeni itu bersedia beli barang kita dan sebagainya. Tentunya kita jangan jangan memaksa orang ya, tapi buatlah orang itu tertarik aja dengan apa yang sedang kita jual. Oke, kemudian pada slide berikutnya, di sini saya memiliki sebuah istilah, kepoin bisnismu. Apa itu kepo? Kepo adalah kenali kendala dan potensi. Ketika berbicara kendala, kita bicara bagaimana kompetitor, saingan kita dalam sebuah bisnis, kita tahu, kita kenal mereka, dan kita bisa mengendalikan dalam hal, sebagai contoh kalau kita jualan Superman nih, kalau Bu Umi tadi jualan Keiling ya misalnya, oke, Keiling untuk yang menengah atas, pada saat yang sama Keiling memiliki kompetitor, Superman juga. Apa sayang? Keke. Masya Allah, maaf ya Bu. Jadi Keke. Kemudian di sini, ya. Kemudian ada lagi kompetitornya Keke. Nah, disinilah bagaimana kita mengendalikan kompetitornya Keke supaya tidak menjadi ancaman buat kita. Contohnya bagaimana? Ya bangun branding. Entah bagaimana caranya bangun branding. Misalnya ada orang, oh saya nggak mau Ibu beli suplemen itu, saya sudah pakai suplemen ini. Ngapain saya pakai produknya Keke gitu misalnya. Ya udah enggak apa-apa. Kalau emang dia nggak mau ambil suplemennya, mungkin dia bisa ambil yang lainnya. Intinya seperti itu, kendalikan kompetitor. Kemudian pertajam analisa SWOT bisnis Anda. Dalam hal ini harus tahu dong kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, dan ancaman kita apa. Kemudian kita pun berpikir bagaimana ya, apakah mungkin kelebihan bisnis kita itu menjadi kelemahannya bisnis kompetitor, karena memang yang namanya kompetitor ya mungkin ada ancaman ke kita, dan sebaliknya apakah kelemahan kita itu akan diambil peluang oleh lawan kita. Nah, supaya tidak diambil, maka bagaimana nih, kan seperti itu, otomatis kita bicara sebuah manajemen kelemahan. Nah, di sini kita pun berbicara potensi. Bagaimana sebuah akses informasi, yaitu kita memiliki family, kita memiliki teman, kita memiliki tim, itu semuanya kita bangun akses informasi yang kuat satu sama lain, agar kita pun semakin kuat jaringan sosial kita. Kemudian meminimalisir resiko yang merugikan karena adanya kepercayaan tadi, dan bagaimana kita juga membangun potensi, yaitu kita memberikan saran. Kita memberikan saran kepada teman-teman kita yang memiliki bisnis, dan teman-teman kita yang punya bisnis juga kita harapkan memberikan saran kepada kita. Nah, di situ akhirnya kita pun berbicara sebuah credit slip. Credit slip adalah bagaimana kita saling menolong, bagaimana potensi kita, potensi teman kita kemudian terbangun menjadi satu dan kita semakin kuat, terutama dalam hal bisnis. Dan akhirnya tibalah kita pada slide yang terakhir. Di sini kita berbicara bagaimana sebuah observasi. Jadi sebelum kita
membuat suatu bisnis atau sebelum bisnis diluncurkan, kita lakukan observasi. Kita mau bisnis nih Bu, apa itu Dek? Apa ya, saya mau jualan handicraft. Handicraftnya dari apa? Dari pelepah pisang. Oke, observasi dulu dong pada masyarakat di sekitarmu, cocok nggak dijual seperti itu? Kalau emang nggak cocok, ya sudah, ada nggak wilayah lain yang mau menerima barang kalian? Karena yang saya tahu, handicraft seperti itu harganya mahal. Berarti harus dipikirkan segmennya ke siapa. Kemudian lakukan sebuah evaluasi. Jangan sampai tidak ada evaluasi. Kemudian pada berikutnya, buatlah keanekaragaman strategi dan bersiaplah untuk out of the box. Biarkan orang lain memiliki strategi macam-macam, jangan kemudian berpikir itu semua adalah ancaman buat kalian, tapi kan berpikir bahwasanya kita punya role sendiri, kita punya real sendiri, ya udah kita jalan dengan apa yang sudah ada dalam hati kita. Kemudian jadikanlah identitas produk tersebut sebagai keunggulan value kalian. Bagaimana kalian dapat menciptakan sebuah citra positif dari brand produk Anda dan luncurkan kampanye via media sosial. Dengan begitu, kita pun berpikir tentang bagaimana kita semangat bertahan demi pertahanan ekonomi bangsa. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pemaparan materi oleh narasumber yang hebat ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang bertanya. Cukup 5 pertanyaan saja untuk sesi tanya jawab ini. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan untuk Bapak Ahmad Zuhair. Oke, perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Zuhair dari semester 5 PAI. Ingin bertanya pada Ibu Umi Musa'adah dan Ibu Lia Istifhamah terkait dengan tadi ini. Tadi hanya disinggung terkait dengan produk Bu ya, produk dengan motivasinya gitu Bu ya. Oke. Karena ini adalah kita masih pemula, anggaplah mahasiswa yang nyambi bisnis gitu ya, nyambi jualan online. Ini kira-kira tadi masih belum disinggung terkait dengan modal ini Bu. Harapannya sih mahasiswa karena pemula, ini harapannya pengen usahanya nggak pakai modal, tapi untung gitu. Kira-kira mungkin ada tips dari mentor kita Ibu Umi sama Bu Lia, barangkali dari itu ada tips terkait dengan modal nggih. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu. Ini yang jawab saya dulu atau Bu Lia? Iya, monggo. Bumi dulu nggak apa-apa. Nggih. Matur nuwun, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi memang saat ini ya, pasti banyak sekali orang yang berwirausaha itu tapi menanyakan modal. Jadi pengennya modal seminim mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Ya. Nah, hari ini banyak sekali cara ya Pak ya untuk berbisnis tanpa modal. Seperti kita memulai usaha kita dengan menjadi reseller atau dropshipper ya. Jadi ketika kita menjadi dropshipper, jadi hari ini nih saya melayani produk-produk dropshipper. Jadi saya banyak sekali reseller ya. Karena saya memang tidak aktif di marketplace, saya cari orang-orang, jadi saya juga tergabung dalam beberapa bisnis online ya. Jadi memang di situ tempatnya berkumpul pebisnis online di situ. Saya punya sekitar ada 7 grup komunitas saya memang orang itu menjalankan usaha online. Nah, dari situ saya mencari orang-orang itu yang mempunyai marketplace-nya laris, Pak. Jadi mereka bisa menjual produk saya. Mereka menjual produk saya, tapi mereka tidak mempakingnya. Saya yang mempacking, jadi mereka cuma kirim kode-kode Shopee, kode-kode Tokopedia.
itu saya layani. Kebetulan saya ada tim yang ngirim-ngirim ini ya, ngirim-ngirim bagian pengiriman ini saya handle juga. Jadi saya di HP nanti ada beberapa tim, ada reseller ini. Jadi di beberapa kesibukan saya tetap memantau. Meskipun saya ngajar, meskipun saya ada aktivitas lain, tidak membuat saya untuk yang terlalu repot. Dan saya tadi juga cerita Pak, kebetulan tadi Bu Dr. Lia Istifhamah sudah menyebutkan brand yang saya itu ya. Jadi saya memang dulu itu berawal dari saya pecinta baju tunika. Jadi Tunika Lovers ini di grup, saya tahu ya di sosial media Tunika Lovers ini sudah jutaan. Nah, dari situ modal saya kalau untuk jual tunika itu harus kalau saya stok 5 baju saja ya Pak ya. Saya 5 baju aja kalau 1 juta sudah 5 juta. Nah, 50 baju aja saya sudah 50 juta. Tapi saya tidak seperti itu Pak. Saya ada stok tapi nggak sampai yang ratusan juta. Jadi saya ada stok tapi saya juga beberapa itu di awal itu saya tidak memakan 0 rupiah saya tidak pakai dari tunika itu. Tapi saya manfaatkan media sosial, saya manfaatkan gadget saya. Jadi senam jari untungnya berjeti-jeti gitu ya Pak ya. Jadi hanya senam jari tapi menghasilkan banyak sekali pundi-pundi rupiah. Saya gitu. Saya diawali dari tanpa modal. Lalu saya juga pernah, jadi saya itu usaha itu ada 3 sebenarnya. Saya saya manajer KK Indonesia, saya ada produk UMKM, saya itu mengangkat produk UMKM itu dari makanan yang dari ikan dan dari sayuran. Kebetulan saya sama Bu Dr. Liati ini satu organisasi di Perempuan Tani HKTI Jawa Timur ya. Jadi memang di situ saya ingin mengangkat ikan waktu itu Pak. Jadi itu belajar dari saya sendiri merasa anak-anak itu kan butuh makan ikan ya. Anak-anak itu butuh makan ikan dan bagaimana anak-anak itu makan ikan tanpa saya harus goreng-goreng ikan. Akhirnya saya mulai punya ide-ide untuk anak-anak ini kalau makan ikan tinggal ikan kering tinggal tabur seperti itu. Nah, dengan bisnis UMKM itu kalau yang itu saya memang memanfaatkan apa yang di sekitar saya ya karena saya memang pesisir, depan rumah saya itu pantai, Pak. Nah, untuk yang bisnis tanpa modal tadi, Bapak bisa memulainya misalkan Bapak menjadi dropshipper. Jadi tidak usah Bapak keluar uang, jadi bisa cari kalau ingin menjadi pemula itu, kita harga-harga yang paling murah itu kita bisa searching di Shopee. Jadi di Shopee, Bapak ingin jual produk apa, jual di Shopee enggak, Pak? Ambil beberapa barang di Shopee tidak apa-apa. Atau Bapak punya teman dekat seperti Pak Mujahidin tadi, teman dekatnya Pak Mujahidin itu percaya loh, langsung ngasih ratusan juta rupiah untuk memberikan produk caosnya untuk dijual ke Pak Mujahidin. Nah, mungkin karena Pak Mujahidin ini punya sikap yang baik ya, Pak ya. Jadi kalau tidak ada modal, manfaatkan media HP. Jadi kalau hari ini ya kita biasanya nyetatus kalau ibu-ibu, mbak-mbak biasanya ada baper-baperan gitu ya. Yang ketika orang baca status, aduh ini lagi baper nih, ini lagi apa nih. Tapi kalau baper hari ini jangan bawa perasaan Pak, tapi bawa perubahan. Jadi dengan kita nyetatus produk kebutuhan yang dibutuhkan orang, siapa tahu status Anda bisa menjadi fulus Anda. Itu dari saya. Monggo, Bu Dr. Lia mungkin bisa menambahkan. Oke Bu Umi, jadi bagus banget tuh. Ada sebuah kata-kata, jadilah baper adalah bawa perubahan. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Umi mungkin dalam sudut pandang lain. Ketika Bu Umi bicara bagaimana kita bisa menjadi peluang sebagai reseller, dropshipper maupun yang lain-lain, otomatis kita juga bicara dong bahwasanya kita bisa melakukan promosi ketika kita menjadi reseller maupun dropshipper dalam platform sosial media. Nah, ketika kita bicara promosi juga, kalau saya menambahkan bahwasanya kita bisa kok membangun jaringan, membangun bisnis dalam hal ini
dalam hal jasa. Yang kita tawarkan adalah benefit sosial. Yang kita tawarkan adalah soft skill. Yang kita tawarkan adalah sesuatu yang mungkin orang umum, yang mungkin tidak banyak orang memiliki. Disitulah salah satunya bagaimana kita ada di dalam sebagai contoh jasa desain, jasa promosi, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi kita bisa kemudian menerapkan sebuah kredit slip. Yang tadi sudah saya jelaskan dalam pemaparan, apa itu kredit slip? Adalah pertukaran. Bagaimana kita menukarkan apa yang kita mampu, kita tukarkan kepada orang yang butuh kemampuan kita, dan kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak punya, tapi orang lain itu punya dan dia mau ngasih ke kita. Sebetulnya ketika berbicara teori pertukaran, itu dalam Islam sudah ada pada zaman dulu, pada zamannya Imam Al-Ghazali sudah dijelaskan. Bahkan dijelaskan tentang perdagangan regional yang merupakan kenyataan dari pertukaran tersebut. Bagaimana seseorang bisa berbisnis tanpa harus memikirkan modal, tapi dia memikirkan apa yang dia punya dan orang lain atau di wilayah lain yang punya. Nah, ini ternyata diambil dengan sangat bijak, dengan sangat hebat oleh Jepang ketika Jepang dikenal sebagai negara yang paling maju, yaitu sebuah prinsip yang bahwasanya mereka punya Shogo Shosha, yaitu sebuah industrialisasi bagaimana Jepang yang awalnya tergantung pada perdagangan luar negeri, yang semula mereka harus impor semuanya dari barat, itu kemudian mereka berpikir mereka impor supaya tidak kehilangan banyak modal, mereka tukarkanlah dengan mereka punya hasil alam, mereka tukarkanlah dengan ekspor beras, dengan sutra, teh, dan lain-lainnya. Kemudian sambil berjalan ketika mereka semakin mampu, karena Jepang memang bisa mengambil celah-celah ya dalam bisnis, yang awalnya mereka hanya menjual bukan menjual sih, hanya mereka memberikan modal yang mereka punya. Misalnya aku cuma punya gelas, udah tak kasih aja gelas untuk kamu daripada aku ngasih uang misalnya. Lama-lama semakin mereka cerdas, nah kemudian mereka akhirnya mulai bicara bagaimana mereka memiliki alat. Semakin mereka punya uang, mereka semakin nambah fasiliti. Nah, dalam hal ini itulah yang saya sampaikan bahwasanya kalau tidak punya modal uang oke, tapi punya modal yang lain kan, begitu. Ambil aja potensi diri kalian apa, sumber daya SDM kalian itu bisa apa, dan SDA kalian apa. Dalam hal ini misalnya nih yang penanya tadi, siapa tadi penanya? Jamil apa? Atau ya mungkin ya si penanya mungkin bertanya, Bu, saya nggak punya modal tapi saya pengen jualan, gimana ya Bu? Yaudah, di sebelahmu ada apa? Di sebelah saya ada pertanian, Bu. Apa taninya, Dek? Taninya cuma lombok, Bu. Lombok kan nggak banyak, Bu. Ya udah dibuat menghasilkan banyak uang. Entah gimana caranya kan gitu. Nah, kemudian ditukarkan dengan yang lain. Itu aja sih tambahan dari saya. Baik, bagaimana dengan Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Menambahi sedikit ya Mbak. Jadi untuk model ini saya juga banyak sekali punya reseller itu, tapi saya di reseller itu tidak modal sama sekali Pak. Jadi saya di brand fashion itu banyak sekali reseller, bahkan banyak sekali dosen-dosen sini juga ya ketika sudah. Jadi saya tuh menyukai produk yang saya jual. Jadi setiap saya kemana-mana yang sering pakai itu. Dan dengan itu ternyata itu banyak sekali reseller yang ingin bergabung dengan saya. Dan reseller yang bergabung dengan saya itu tidak ada modal sama sekali, Pak. Hanya modal katalog dan modal HP, modal jari. Tapi mereka bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi kita harus bisa manfaatkan gadget kita ya, Pak ya. Monggo bisa pertanyaan lain ya, Mbak Umi. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali Mbak Farhah Abadi tadi mengajukan tangan, nggih. Ya. Oh, ini ada di kolom chat juga ada ini, Mbak. Apa dibacakan dulu ya?
Iya, dibacakan aja siapa? Mbak Umi. Dibacakan di Mbak Umi Ketua BEM. Namanya sama seperti saya. Bu Umi dan Mbak Umi. Iya. Ini apa saya baca ini? Ini kayaknya menarik nih Bu Umi. Tadi aku lihat sekilas ada yang menanyakan kalau kita dari apa bagaimana mendapatkan keuntungan sama apa tadi tantangan ya dalam platform sosial media melalui sosial media. Oke, saya coba jawab dulu dari Zulfiatul Hanana. Izin bertanya, Bu. Oke, diizinkan. Jadi di sini tentang apa sih keuntungan berjualan di masa pandemi dengan sosial media ya. Oke, di sini tentunya keuntungannya ya sangat jelas ya, Dek ya. Pertama, keuntungan dalam hal materi karena murah meriah kalau via sosial media. Kemudian juga mungkin lebih efisien dalam hal waktu. Tapi tantangannya bagaimana? Nah, itulah tantangannya karena orang kan tidak ketemu kita langsung. Orang tidak tahu barang kita secara langsung. Maka yang harus kita pikirkan bagaimana orang walaupun tidak bertemu secara langsung dengan barang kita, tapi dia sudah bisa mengetahui gambaran barang kita secara nyata, secara utuh. Itu yang disebut dengan sebuah deskripsi penggambaran yang kita eksplanasikan, yang kita jelaskan, sehingga sesuatu hal sebagai contoh, ini ya Dek ya, ini kayak gini kan kesannya kayak kotak gitu aja ya. Ini bagaimana kelihatannya sudah bukan kotak lagi. Nah, berarti dia ini harus kita gambarkan secara 3D. Nah, caranya gimana? Foto atas, bawah, samping semuanya. Bahkan bila perlu dikasih video bergerak gini. Kita jelaskan di sini apa aja secara detailnya di barang tersebut, secara detail seperti apa sudah kita jelaskan. Jadi intinya di situ tantangan kita. Kalau kita tidak bisa menggambarkan sesuatu hal yang tidak bisa disentuh orang lain, dan kita tidak kemudian mampu berkomunikasi secara baik, orang lain saya kira tidak akan tertarik. Paling cuma lihat promosi di sosial media, oh iya dia promosi baju, selesai. Coba kita bajunya dipakai langsung, kayak Bu Umi, pakai langsung bajunya, kelihatan, oh iya bagus ya bajunya ya, kan seperti itu. Itulah, jadi otomatis bagaimana sesuatu hal yang awalnya bukan 3 dimensi, kita jadikan 3 dimensi. Itu contohnya. Oke, mungkin dari Bu Umi tambahan. Iya, terima kasih Bu Dokter. Jadi tadi pertanyaannya saya baca lagi nih. Dari Mbak Zulfiatul Hanana. Ini Mbak Zulfiatul Hanana itu mahasiswa UIN ini, mahasiswa UIN Sunan Ampel ya. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Jadi izin bertanya, apa keuntungan dan tantangan berjualan di masa pandemi dengan menggunakan media sosial? Nah, tadi betul sekali yang disampaikan Ibu Dr. Lia Istifama ya. Jadi jualan online saat ini tuh nggak capek-capek seperti jualan pada masa dulu. Jadi kita nggak perlu panas-panasan, kita di kamar sambil tidur-tiduran, itu bisa menghasilkan keuangan. Nah, yang ditekankan gimana ya caranya jualan di Facebook, di WA kita agar laris. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa personal branding kita. Jadi kalau jenengan punya niatan memang fokus jualan di Facebook, jadi Facebooknya namanya jangan yang alay-alay ya. Jadi Facebook atau Instagramnya itu benar-benar memakai nama asli panjenengan. Selanjutnya selain nama asli panjenengan, jadi kalau saya itu di Facebook, di Instagram, saya itu jujur siapa saya. Jadi di situ pekerjaan saya apa, aktivitas saya apa itu sampai saya tulis benar-benar di situ dan kegiatan-kegiatan saya pun juga saya tulis di situ. Jadi itu membuat orang yakin untuk berbelanja ke saya sebagai pedagang online shop misalnya ya. Nah, di situ di Facebook juga saya beberapa waktu lalu ya, beberapa waktu kemarin sebelum mengisi jarang sekali posting-posting bukti transfernya orang yang berbelanja dengan saya ya. Jadi kemarin beberapa hari ini saya posting terus karena saya mau mengisi acara webinar ini ya. Biasanya saya jarang sekali posting-posting itu, hanya paling di status WA karena hanya orang-orang tertentu yang melihat WA saya. Nah, ini saya itu kemarin misalkan transfer 6 juta, 7 juta, terus 2 juta atau berapa itu saya selalu buat status di FB dan WA saya itu agar
orang-orang yang membeli produk ke saya itu yakin dan bukan tipu-tipu ya. Dan juga untuk kenapa kita lebih ke ini ya, apa tadi sebentar. Ya, tantangan berjualan di masa pandemi ini. Nah, kalau marketplace ini kita itu ya, kalau marketplace itu sangat bersaing harganya. Jadi kalau di Shopee, terus di Tokopedia, itu pasti orang-orang itu lebih percaya ke yang bintangnya udah banyak, yang pembelinya sudah banyak, itu kebanyakan yang itu. Nah, susah sekali untuk kita sebagai pemula kalau tiba-tiba masuk ke marketplace. Lalu bagaimana? Yaitu kita membranding diri kita sendiri dulu, memperbanyak komunitas, teman tadi. Kalau kita interaksi di media sosial, kalau kita punya teman yang lama tidak ketemu, kita say hello ke teman kita mulai menyapa lagi, membangun hubungan kembali, dan itu tadi sikap ya. Kita itu sikapnya itu 95% sikap. Skill-nya hanya 5%. Itu. Kalau saya seperti itu. Jadi banyak sekali saya mempunyai reseller di bidang fashion ya. Padahal ada beberapa distributor lainnya itu selisih harganya dari saya itu 5.000 sampai 7.000. Kenapa saya sampai terharu ya? Kenapa ya Mbak ini itu sampai berbelanja puluhan juta yang selisihnya itu tuh tetap ke saya. Saya sampai seperti itu karena Mbaknya itu ternyata saya bilang karena kita membangun kedekatan ya dari dulu. Beliaunya itu bekerja sama dengan saya itu sudah ada dari 2017 sampai sekarang. Iya, sudah lama sekali sama saya dan sampai sekarang itu hubungan kami baik. Sesekali lah ketika beliau ulang tahun, saya memberikan ucapan dengan perhatian-perhatian seperti hubungan kita baik, Mbak. Jadi tantangan di masa pandemi kalau kita bisa bersikap dengan baik ke semuanya, insya Allah mudah sekali untuk menarik pelanggan kita atau pembeli kita. Jadi jadikan pembeli itu bukan hanya pembeli, tapi pelanggan. Next, ada pertanyaan lain, saya langsung baca Mbak Umi ya, nggak apa-apa ya? Oh ya, ini Assalamualaikum. Saya mau nanya bagaimana cara post status produk di WhatsApp atau FB dan lainnya bisa langsung tertarik. Terima kasih. Lalu ini ya, sama Farhatul Abadiah mau nanya lagi produk apa yang paling laku di masa pandemi? Saya jawab dulu. Produk yang laku di masa pandemi ya adalah produk kebutuhan saat pandemi. Saya pernah bercerita produk fashion saya merosot ketika pandemi, bukan hanya saya sendiri, ternyata ya banyak yang orang pelaku usaha di bidang fashion atau yang bukan kebutuhan yang primer ya. Jadi itu banyak sekali yang terkikis atau merosot. Tapi saya terbantu dengan produk-produk yang saat pandemi dibutuhkan, seperti nutrisi, seperti saya punya produk energi juga. Jadi ketika pandemi ini kan kita semuanya harus pakai gadget ya. Saya punya produk-produk itu menjadi solusi untuk orang-orang yang sedang membutuhkannya. Jadi mereka itu beli karena mereka butuh. Seperti Pak Mujahidin tadi juga meskipun usaha lainnya merosot, tapi karena orang-orang masih makan beras, maka Pak Mujahidin bisa bertahan dan melayani mereka ya tokonya itu ya. Alhamdulillah ya Pak Mujahidin ya. Jadi selamanya produk sembako itu tidak akan pernah nggak dibutuhkan orang Pak. Pasti orang butuh makan, orang butuh itu dan jenengan insya Allah sukses Pak di usaha jenengan ya. Tapi jenengan harus tetap berinovasi dengan memanfaatkan sosial media dan menggandeng teman-teman yang mungkin kalau memulai di Shopee atau di Tokopedia sangat susah, jenengan cobalah masuk di grup-grup ketika ada pelatihan bisnis. Nanti itu kan setelah pelatihan bisnis biasanya ada grup WhatsApp ya. Jenengan ikuti, jenengan di sana jadi pemain tim yang baik, jenengan berkomunikasi dengan baik, dan kalau orang-orang butuh apa jenengan bisa tawarkan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Nah, untuk membuat status kita menarik agar dilihat orang, yang tadi saya juga pernah singgung ya di status kalau kita sudah memilih WA, jadi kan setiap kita itu pasti punya komunitas ya, entah itu komunitas di pondok kita dulu, alumni kita dulu ya, lalu ada di komunitas kampus, di tetangga, atau di majelis taklim, atau di tempat mengajar, dan di mana saja. Dan ketika kita ingin statusnya menarik, itu sekali-kali lah bikin kata-kata motivasi yang sekiranya membuat
orang-orang tertarik, atau bukan motivasi aja, atau yang lucu-lucu misalkan, yang membuat orang itu komen gitu Mbak. Misalkan contoh status yang lucu yang membuat orang komen yang lagi viral hari ini, atau misalkan kemarin apa ya yang lagi viral, oh pernikahannya Lesti dan Bilar. Nah, misalkan wah kemarin kan yang lagi itu kan maharnya 1 M itu ya, posting lah itu. Ternyata ada yang kepo, iya ya bahas-bahas ini. Nah itu bisa membangun kedekatan. Lalu tadi ya untuk kalau kita fokusnya jual di platform sosial media, kita jangan membuat status yang nyepur gitu yang seperti kereta api itu tadi. Jadi memang ada rumusnya untuk membuat status di WA kita untuk berjualan. Yaitu tadi 2 status produk kita, terus 2 packing ketika kita mau packing, ketika kita sudah packing itu di foto produknya. Yang ketiga, sekali-kali kita bukti transfernya orang tersebut atau testimoni juga perlu. Jadi kalau misalkan Bu Rusni tadi punya pudot, testimoni ibu-ibu yang beli pudotnya tadi dibuat status Bu, atau Pak Mujahidin tadi ternyata sembakonya laris Pak, diposting Pak di grup WA, atau teman-teman juga ini Pak, teman-teman di kampus kan semua butuh makan ya. Pak Mujahidin bisa berinovasi dengan aku bisa delivery loh area ini. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah bingung, aku bisa kirim ini, layani Pak. Jadi kalau produk yang kebutuhan itu insya Allah sepanjang waktu daily product itu sangat dibutuhkan. Makanan pokok itu minyak semua orang butuh, apalagi Pak Mujahidin bisa bersaing, misalkan Pak Mujahidin tadi kan sudah kenal sales-sales ya, dan memberikan harga miring, orang itu ya Pak ya, ibu-ibu seperti saya ya, ketika di Indomaret itu kadang itu senang promo Pak. Jadi bisa main harga ya. Jadi misalkan permainan harga itu ada caranya Pak. Jadi misalkan kita post produk, itu kasih tanda silang. Jadi sel besar kasih tanda silang, harganya diganti sama jenengan. Nah, ada juga ini strateginya di Indomaret sama Alfamart ya. Pasti panjenengan ketika beli dari kasir seperti ini, nggak sekalian beli pulsa, nggak sekalian nambah buat isi ini, sering sekali seperti itu ya. Nah, bisa kita contoh juga Pak. Jadi misalkan orangnya hanya beli beras, lalu kita tawarkan seperti ini, Bu, saya punya minyak goreng yang murah loh. Nah, itu ikhtiar kita agar satu produk lainnya juga keikut laku, seperti itu Pak. Iya, mungkin ada pertanyaan lain atau Bu Dr. Lia mau menambahi? Iya, jadi kan ini sudah hampir jam 9 ya Bu Umi ya. Mungkin kita bisa langsung closing aja ya, Mbak Umi Nadila. Ya, jadi saya cuma menambahkan yang disampaikan Bu Umi. Yang pertama, saya melihat di kolom chat dari Mujahidin, itu dia menceritakan tahun 2013 pernah diundang ke Jepang. Jadi luar biasa. Jadi seperti ini, pengalaman seperti ini retail. Jadi ceritakan lagi dan lagi. Jadi ketika kita bicara bisnis dan pernah sampai memiliki sebuah prestasi, walaupun itu beberapa tahun silam, tidak apa-apa, diceritakan lagi, disampaikan lagi. Itu akan menunjukkan sebuah kredibilitas. Kemudian yang pertanyaannya, Farha Abadi. Saya Farhatul Abadiyah mau nanya produk apa yang paling laku. Kalau saya ketika bicara tentang perkembangan sekarang, kekinian adalah produk-produk yang menunjang seseorang di dunia digital. Apapun itu, Dek. Jadi memang all about teknologi itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang menunjang sehingga seseorang tampilnya cantik, tampilnya bagus itu. Jadi sebagai contoh nih, jualan wallpaper, kemudian jualan hiasan-hiasan bunga yang bukan bunga hidup ya, tapi bunga imitasi atau lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, produk, kalau kita bicara produk makanan, ya sebetulnya laku sih makanan. Jadi intinya gini, apapun yang dijual itu akan sangat digemari di masa pandemi selama akses yang mudah, alias kalau kita jualan, kita juga sudah menjelaskan, nah kalau mau beli barang, saya kirim alamatnya di mana, itu pasti orang langsung ambil. Jadi kita ini sudah menyediakan tuh jasa
pengirimannya, jangan sampai dia pesan sendiri pakai GoSend lah atau yang lain. Tapi kitanya aja yang sudah nyiapin, itu biasanya akan lebih digemari. Begitu. Kemudian untuk yang Muhammad Jamil, ini sudah mau jam 9. Jamil hanya bertanya, saya mau nanya kalau masih ada waktu, tapi pertanyaannya nggak muncul-muncul ya. Jamil, mana mau muncul nggak pertanyaannya? Belum saya ketik, Bu. Monggo Ya, langsung aja Mas Jamil, nggak apa-apa. ya. Nggih. Langsung Ya. saja singkat, Bu, karena waktunya sudah mau malam. Terima kasih atas waktunya Bu Lia sama Bu Umi. Jadi yang saya tanyakan, yang pertama, jika saya mulai berwirausaha, misalkan saya mulai berwirausaha, tapi ternyata saya sadari bahwa ke depannya itu usaha yang saya lakukan itu tidak menguntungkan, tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Kan gini, prinsip ekonomi kan itu mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita keuntungannya kita sedikit, apa yang saya lakukan? Apakah saya berhenti atau menjual produk yang lain? Misalkan gini, saya kulaan harganya 100.000, terus saya jual 150.000, tapi nggak laku-laku, terus saya turunkan harganya menjadi 110. Itu kan keuntungan saya kecil, itu kayak seperti rugi. Ruginya itu ya transportnya, riwa-riwinya, tenaganya, seperti itu. Apa saya harus jualan produk lain atau saya akan berhenti berwirausaha, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang wirausaha, saya juga pernah ikut seminar atau webinar tentang kewirausahaan. Mereka itu kebanyakan merintis, ayo kita merintis usaha itu mulai dari nol. Itu saya tuh berpikir mereka tuh lupa untuk menceritakan peranan harta orang tua. Misalkan gini, contohnya kalau orang kaya itu mulai berwirausaha, itu presentasi keberhasilannya tuh lebih tinggi daripada orang miskin. Contohnya kalau Bulia, misalkan Buya contoh. Bulia itu anak orang kaya. Ketika Bulia berwirausaha, tapi dia gagal, itu ada yang bantu. Harta orang tua, modal gitu loh. Kalau saya, misalkan saya orang miskin, tapi ketika saya usaha ternyata bangkrut, itu saya nggak bisa bangkit lagi seperti itu. Itu gimana? Terima kasih Bulia atas waktunya. Biasa. Itu ya, Jamil. Jamil ini mahasiswa paling luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Semangatnya itu yang kita paling suka. Oke, jadi gini Jamil. Yang pertama, ambillah usaha sesuai dengan feels. Apa sih feel kita? Kita punya feel nggak? Kita punya minat nggak? Jadi kita bahagia nggak menjalaninya? Itu yang pertama, feel berkaitan dengan happy. Yang kedua, kita berbicara diversifikasi. Kalau memang usaha kita nggak bisa jalan, udah Bu, labanya minta ampun sedikit banget. Oke, ya udah, bahan bakunya sama, tapi outputnya beda. Bisa nggak? Yang kayak gitu. Kita coba yang awalnya tadi saya sampaikan, misalnya kedelai yang awalnya untuk kecap, bisa nggak dirubah jadi tempe? Intinya tuh jangan semuanya langsung diubah deh, tapi diubah sebagian gitu loh deh. Itu contohnya. Atau mungkin diubah di bahan baku. Misalnya Jamil mau jualan nasi pecel. Ternyata ibu di sini nggak suka pecel dengan kacang. Nah terus kalau nggak suka dengan pecel dengan kacang, ada nggak tetap namanya pecel tapi bukan kacang gitu loh. Coba dipikir. Jadi misalnya tuh pecel mayones. Nah, atau gimana lah, ada varian-varian seperti itu. Jadi diversifikasi. Kemudian ambillah benefit non ekonomi. Benefit keuntungan tidak harus diukur secara materi semuanya. Tapi ada nggak benefit sosialnya? Bu, ternyata ketika saya berjualan nasi pecel, memang untungnya sedikit. Tapi saya punya banyak teman. Tetangga-tetangga saya. Jadi ini kenal saya semua. Kemudian kalau saya ada kesulitan, mereka mesti bantu saya. Itu namanya benefit sosial, benefit non ekonomi. Kemudian yang terakhir kalau saya sih kesimpulannya, bangunlah struggle dalam hidupmu. Udah harus semangat untuk bertahan. Walaupun misalnya Bu, saya bukan anaknya pengusaha, ya udah nggak apa-apa. Walaupun bukan anak pengusaha, bukan anaknya konglomerat mungkin, tapi kan kamu tetap bisa bertahan deh. Jadi intinya bangun aja survival strategi. Gimana kalau dari Bu Umi ada tambahan? Nggih Bu, saya menambahkan sedikit. Jadi Mas Jamil itu toh sama saya Mas Jamil. Kita sama-sama bukan anaknya orang kaya ya. Jadi saya itu dari kuliah itu saya sudah itu ya.
Jadi di awal-awal kuliah S2 itu saya sama orang tua saya itu seperti ini orang tua saya tuh. Sudah orang tua itu hanya membiayai hanya S1. Kalau kamu mau S2 silahkan cari sendiri. Alhamdulillah saat itu saya ditolong beasiswa LPDP ya, yang akhirnya saya bisa selesai dan bisa menjadi dosen di Taruna, ketemu Mas Jamil, ketemu Bulia dan semuanya ini. Saya bersyukur, luar biasa bersyukurnya. Karena memang saya latar belakang seorang anak petani, cuman ayah saya tokoh agama di masyarakat ya. Jadi alhamdulillah karena saya dilatih sama orang tua saya itu mandiri. Dari dulu orang tua saya ketika saya sudah di Surabaya, saat itu saya tidak dapat keuangan dari orang tua saya. Jadi saya untuk kos, untuk semuanya itu saya sendiri saat itu. Sama orang tua saya diginikan, sudah nggak usah khawatir, Gusti Allah iku lo sugih, bahasa Jawanya gitu. Jadi nggak usah khawatir kamu nggak bisa makan, nggak bisa hidup, tidak usah mengkhawatirkan seperti itu. Dan benar saya praktekkan ya, saya perempuan waktu itu saya sendiri, saya dari Jember, saat itu saya kuliah di Surabaya, tapi ya itu survive alhamdulillah, ada beasiswa, saya coba-coba saat itu dan akhirnya sampai selesai ya. Tapi ketika saya menjadi mahasiswa pasca sarjana, saya itu kan untuk bertahan hidup, saya pernah perusahaan yaitu di Sampurna Foundation, zaman dulu itu rame-ramenya outsourcing ya, kadang saya agak nggak terima, kok gaji saya diambil segitu ya, pas kerjaannya itu dari pagi berangkat jam 7 nyampe kosan jam 7 pagi. Rasanya itu badan saya legrek sampai waktu itu. Saya gini, ya Allah kerja sama Cina kok kayak gini ya. Akhirnya saya memutar otak Mas waktu itu. Saya tidak modal untuk memulai usaha saya tidak punya. Lalu akhirnya saya saat itu saya di bidang jasa ya. Jadi saya saat itu membuka les-lesan privat ya. Jadi saya tuh datang ke SMP Khodijah, saat itu menawarkan brosur les-les privat. Saya ke Al-Hikmah, saya ke Al-Azhar. Ternyata responnya luar biasa. Di awal-awal saya membuka les-lesan privat itu ada 11 anak yang daftar. Saya gini, satunya ada di Mulyosari, satunya ada di Waru, ini saya ya apa ya cara ngaturnya. Nah, dengan itu saya berpikir saat itu Mas, saya berpikir akhirnya banyak sekali karena di kos-kosan saya itu adik-adik S1 ya, mereka juga senang kan kalau dapat tambahan, saat itu ngelesin satu anak 35.000 itu kalau punya 4 anak les-lesan, lalu 1 minggu itu 3 kali itu sudah sangat lumayan untuk saya saat 2011 saat itu. Jadi dengan itu saya tidak ada modal sama sekali Mas, saya cuma muter otak bagaimana saat itu saya bisa hidup di Surabaya. Jadi kadang itu bisnis tuh karena terpaksa ya, cari jalan keluar bagaimana untuk saya agar bisa bertahan. Jadi kadang ada seseorang itu yang memang sebenarnya tidak menyukai dunia usaha, tapi karena terpaksa akhirnya bisa seperti itu. Dan saya juga dulu waktu di kos-kosan itu saya usaha souvenir pernikahan. Jadi dulu saya sering sekali sama teman saya itu ya ke Kedawung cari gelas-gelas, yang kerja ke saya itu yang mahasiswa anak-anak S1 itu, 1 bungkus souvenir saat itu dibayar Rp500, ya saya kasih mereka. Jadi saat itu dari awal saya S2 itu saya sudah alhamdulillah tidak merepotkan orang tua ya, karena saya masih punya adik-adik yang masih kuliah juga saat itu. Jadi saya dilatih untuk mandiri seperti itu. Mesti kalau orang tua saya memotivasi, jadi perempuan itu jangan hanya bisa nangis kalau sedih nangis nggak apa-apa, tapi perempuan itu harus berdaya. Iya benar Khodijah, masa kini ya katanya Bu Rusni. Saya terharu sekali tadi mendengar penjelasannya Bu Rusni ya tadi, ya Allah luar biasa. Semoga kita semuanya insya Allah sukses semua ya. Kalau kita mempunyai sikap yang baik, insya Allah semuanya sukses. Dan saya langsung closing statement ya Bu Lia ya. Ya, terima kasih. Ya, Laki-laki jangan nangis. Iya. Laki-laki ya. Jadi memang closing statement saya itu seperti ini. Jadi kalau kita bersikap dimanapun kita bersikap, ketika kita sikapnya baik di komunitas apapun, insya Allah kita bisa diterima dengan baik. Jadi sikap itu tidak butuh banyak usaha,
tapi sikap itu butuh kerelaan hati. Itu closing statement saya, Bu. Oke, baik. Kalau dari saya ada beberapa quotes. Yang pertama, kesulitan itu dihadapi bukan dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah kita berpikir bisa memiliki 1000 langkah kalau 1 langkah saja belum kita mulai. Kemudian yang terakhir, kita harus bangun motivasi kita bisa berhasil. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhasil, bagaimana kita memberikan kemaslahatan dan kebaikan untuk orang lain. Begitu. Jadi intinya untuk semua para mahasiswa dan para hadirin, semua orang pernah susah, semua orang pernah sulit, dan ternyata mereka masih dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidup. Jadi tidak ada lain selain udah kita harus semangat. Sekali layar terkembang, pantang mundur ke belakang. Kalau saya itu aja. Matur nuwun ya semuanya. Saya kembalikan, kita kembalikan kepada hostnya Mbak Umi selaku Ketua BEM dan juga host cantik. Ayo. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengumuman door prize yang dipilih langsung oleh narasumber. Silahkan untuk narasumber memilih pemenang. 5 orang semuanya dapat, Mbak, ini yang bertanya. Jadi nanti bisa hubungi Mbak Umi ya, atau WA sama saya. Yang tahu kan ini banyak mahasiswa saya juga. Ini nggak apa-apa WA sama saya juga. Jadi yang mendapatkan door prize hari ini semua penanya dan juga 2 mahasiswa yang testimoni. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, operator, serta Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya. Ya, karena Mbak Umi ini juga ketua BEM, perempuan yang hebat ya. Ketua BEM di Stai Taruna. Berikan aplaus buat Mbak Umi Nadila. Mantap. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Siapa yang mau foto ini? Foto bersama dulu. Pak Ketuanya bisa dinyalain nggak kamera? Silakan untuk mengaktifkan kamera. Pak Zuhair bisa di screenshot nggih? Mas Ali mungkin bisa. Kode ya, Dek. Bisa, Bu. Tadi sudah saya chat. Pak Zuhair monggo Pak Zuhair. Ini gini deh, apa itu kan kelihatannya dia kelihatan ada di layar utama. Kalau bisa layar utamanya dihilangin deh. Bisa nggak ya? Speakers. Atau gini saya bantu deh. Udah berhasil. Kita coba ya. Saya hitung ya. 1, 2. Ini slide pertama. Sekarang slide kedua. Ada Pak Mujahidin, Pak Zuhair, dan Mbak Umi double. 1, 2. Ding, ding. Nah, semangat Mas Aldi senyumnya. Iya, nggak apa-apa suaranya dinyalain deh. Nanti saya kirim ke grup ya. Oke. Sudah ada lagi kah? Sudah, Bu. Di sini pada nobar semua, ramai sekali, Bu. Alhamdulillah. Nobar sepak bola. Ramai sekali suasana. Wis Mbak Andi. Saya live ya, Dik ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Nanti yang sudah dapat door prize WA ke saya alamatnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.